Pemirsa, pemirsa, santai aja. Saya buka dengan santai, tentu dengan kalimat universal buat kita semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ILC punya edisi yang spesial, Indonesia Leaders Club, ajang yang memilih calon-calon pemimpin masa depan. Telah tampil banyak para politikus sebagai calon pemimpin masa depan. Hari ini mereka bukan wakil rakyat, tapi perlu dipertimbangkan untuk calon pemimpin masa depan. Yang namanya pemimpin, kalau lihat hadis Nabi, kan tiap-tiap kalian pemimpin, kullukum ra'in, dan tiap-tiap kalian akan ditanya, kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang dipimpin. Jadi pemimpinnya di bidang apa aja banyak. Siapa tahu kita punya menteri penerangan, namanya Bapak Edi Mulyadi. Siapa tahu kita punya menteri agama, namanya Bapak Alfian Tanjung. Kepakarannya dalam sisi sejarah luar biasa, jangan diragukan lagi. Anda banyak belajar dari sejarah yang beliau kuasai. Kenapa istimewa hari ini? Karena kalau ada unsur pertemuan, jadi gini, unsur-unsur kimia tuh punya rumus-rumusnya ya. Yang kita tahu sih emas aurum. Iya. Jadi kalau ketemu itu bisa jadi ledakan. Dan TNT, trinitrotoluen, kalau tahu kan kumpulan sekolah gitu kan ya. Itu kalau bertemu itu bisa menimbulkan ledakan. Dan pertemuan antara Bapak Alfian Tanjung Al-Ustadz Al-Mukarram dengan Bapak Edi Mulyadi Al-Ustadz Al-Mukarram, ini bertiga ya, kita cuma anak bawang, itu bertiga, maka jangan-jangan menimbulkan satu ledakan yang baru. Bukan ledakan bom, ledakan informasi, pengetahuan, dan ledakan strategi perjuangan. Itulah yang pada waktu itu pernah terjadi dengan yang kita kenal parade tauhid. Akur, tenang, damai, kompak. Yang kawal aja polisi bingung. Belum pernah nih, ada rekamannya tuh, kata polisi begini, belum pernah saya nih ngawal demo kayak begini. Kenapa Pak? Sebelum demo sama sesudah demo jalanannya lebih bersih setelah demo. Nah itu dia, kita mau contohin. Kalau orang Islam kan rahmatan lil alamin, dan itu pada waktu itu ada di bawah kendali Korlap, namanya Bapak Alfian Tanjung Korlapnya. Dan itu terlaksana karena kepiawaian jaringan yang dimiliki oleh Bapak Edi Mulyadi. Sampai kita deg-degan dulu. Gimana? Rapat sama Kapolda. Dulu Pak Kapoldanya Bapak Tito Karnavian. Sampai buset deh, gue deg-degan rapat sama begitu. Akhirnya gue redam lagi dah. Nah kita kan jalur pemersatu. Itulah di sini ILC calon pemimpin masa depan yang menyaring. Sebagaimana saya informasikan di awal dulu sedikit aja, Bang Edi dan Bang Alfian Tanjung. Ini akan ditulis dalam buku. Rekaman ini kita simpan baik-baik, kita berikan kepada ghostwriter kita. Lalu diketik ada wajah antum tadi di situ. Lalu di bukunya itu adalah Indonesia Leaders Club, calon pemimpin, ajang yang menyaring calon pemimpin masa depan. Ini kita berikan sebelum 2024, kita berikan kepada DPR, kepada MPR, kepada siapapun kita berikan. Kenapa? Karena ILC mau berkontribusi, ya, mau berkontribusi kepada negara bahwa kita udah saring calon semua. Kita semua orang-orang partai PDIP datang kemari, PSI datang kemari. Kenapa gue di duluan dua ya? Maksudnya nggak pakai pilih-pilih. Yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha gue saring kemari. Tokoh-tokoh Tionghoa juga ada saring kemari. Ya, yang wanita Ibu Irma kita undang kemari. Noel, Immanuel Ebenezer, memang kita lihat siapapun yang berpotensi baik untuk kita kita taruh di pemimpin masa depan. Hari ini Bapak Edi Mulyadi dan Bapak Alfian Tanjung. Kalau dari sisi umur tuaan Pak Edi, jadi kita persilahkan dulu. Pak Edi, saya cuma pengantar doang, dan sekarang masyarakat ingin melihat dan mendengarkan. Pertanyaan saya simpel. Kriteria apa yang dibutuhkan untuk pemimpin masa depan, dan bagaimana yang mesti Indonesia bersikap untuk menghadapi globalisasi, menghadapi pluralisme yang semakin digosok oleh orang supaya kita seolah-olah berpisah. Apa yang mesti kita lakukan ini bangsa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai PNN ya. Jadi tamunya Cyber TV, Babe Haikal.
sebelum menjawab pertanyaan itu tadi, itu justru aneh mau bertanya, emang kenapa masa depan gitu loh? Kok kita perlu pemimpin? Emang kenapa? Seperti apa segala? Emang kriteria seperti apa sih masa depan kita itu? Begini, kan semua orang bisa melihat di sosial media kita ngomong apa yang nyerang tuh luar biasa. Kalau dulu zaman almarhum, semoga Allah mengampuni dan merahmati dan mengampunkan, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Ketika kita salah, kita diinterogasi sama Laksus kan? Jelas kan? Ada apa istilahnya, lapor ya, Mel itu tuh Mel tiap Jelas. Sabtu bisa tiap Selasa Pak. Jelas. Kita langsung, Bapak ini ada subversifnya tuh ketahuan. Betul-betul orang-orang yang berbahaya dari sisi tindakan, bukan pemikiran, bukan ceramah, gitu loh. Jadi betul-betul dipanggil, diinterogasi, diawasi, kemudian dibina. Kalau sekarang yang nyerang kita bukan siapa lagi, anak-anak bawang nyerang kita sih. Jadi apaan? Potensi konflik di bawah itu jadi berbahaya. Itu yang dimaksud anak bawang tuh buzzer gitu maksudnya. Nah, Buzzer RP. Saya bikin konten tentang buzzer RP bahkan baru kemarin, terakhir belum lama banget, ketika temuan ICW dimunculkan lagi. Itu kan Oktober 2020 kalau nggak salah. Bagaimana pemerintah menggelontorkan 1,29 triliun selama 7 tahun, 2014 sampai 2020 ya. 1,92 triliun itu duit banyak banget itu. Dan 90,45 miliar lainnya khusus dialokasikan untuk para buzzer. Dan itu salah satunya ada si Permadi Arya dalam video dengan bangganya, kenapa saya nggak jadi komisaris? Karena saya berjuang dari luar gitu loh. Yang jadi komisaris kan anggota tim sukses. Dan saya dibayar untuk itu. Mahal lagi. Gede lagi bayarnya. Dia ngomong begitu. Videonya kan beredar. confirm dong. Confirm, dia ngomong begitu. Bayaran. Oh iya, dan itu viral, videonya viral. Dan kita tahu apa yang disampaikan oleh beliau itu bukan menyatukan. Justru gini, buzzer itu kalau kata obrolan saya dengan Mayor Jenderal Sunarko, Purnawirawan mantan Danjen Kopassus, Pak Narko itu bilang bahwa buzzer itu makhluk hina, pemakan bangkai. Dasar. Kalau pinjam melebihi hina lagi. Karena kan manusia itu kan ahsani takwim. Tapi begitu dia menyimpang, asfala safilin. Wah, serendah-rendahnya. Jadi kalau Bang Babe Haikal bilang bahwa dia seperti belatung, lebih hina daripada belatung gitu. Iya kan, ngeri banget. Nah, saya lanjut lagi. Kalau Anda pernah menerima itu, bertaubatlah, bersatulah pada kami. Yang udah kemakan yang nggak apa-apa. Tapi kita duduk ngopi bareng di kopi Babe Haikal. Cakep masuknya. Jadi saya lanjut lagi. Jadi kalau kata Pak Narko, makhluk hina pemakan bangkai. Kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adi Masardi itu sampah demokrasi. Adi Masardi mantan jubirnya Kiai Haji almarhum. Masih, dia masih jubirnya Presiden. Gue nggak pengen yang Gus Dur mulai meninggal, gue tetap jubirnya. Allahu Akbar. Itu bagian daripada karomah, daripada waliullah, ya. Lalu saya kutip lagi kalau kata Bang Rizal Ramli, itu memang pemecah belah, ya, pemecah belah karena narasinya itu bukan narasi substansi konten. Jadi kalau Babe ngasih kritik, Ustadz Haikal ngasih kritik, yang dia balas anak-anak bawangnya tadi itu bukan kritik Haikal nggak pas, kritik Alfian nggak pas, ini bukan. Tapi dikritik Haikal nih, sorry ya, mumpung kesempatan membuli. Haikal gendut, pendek aja belakang gitu tuh. Iya. Jadi fisik. Mending Mossad, Israel, menteri tua pecatan kalau gitu loh. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi kalau orang bangsa ini mau selamat, pertama memang harus membasmi buzzer. Karena mereka itu ya. Catat satu. Ini usulan dari beliau. Nanti kita dengar lagi usulan dari beliau. Nanti masalah yang substantif biar Ustadz Alfian Tanjung. Tapi ini masalah teknis yang dasar sekali karena mereka itu memecah belah. Mereka itu kan jurusnya menjilat, menggonggong, memfitnah. Ya kan? 3 besar itu. Lalu derivatifnya menjilat atasannya, tuannya, menggonggong, menggigit. Kayak anjing dong. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang paham betul soal ini. Mereka tuh punya dua jalur besar, buzzer negatif, buzzer positif. Buzzer positif tugasnya memuji-muji junjungannya. Dipuji segala macam seperti dewa lah, nabi lah.
Sementara negatif tuh menghantam lawan-lawan politik bosnya. Oh. Dan itu di ada karakter assassination, ada body shaming segala macam. Enggak ada upaya untuk perbaikan ke depan. Udahlah kita ke depan aja. Nah ini saya mau ngomong itu tadi. Pertama kita basmi bantai buzzer, ya kan? Buzzer itu jahat, pemecah belah, menebar fitnah, memutarbalikkan ke fakta, kebohongan segala macam. Oke ya. Tapi ada lagi makhluk yang lebih hina lagi, lebih jahat lagi. Apa itu? Yang membayar buzzer, yang ngasih order buzzer. Dan itu diakui oleh ICW 90,45 miliar uang kita, uang rakyat Indonesia dari APBN digunakan untuk membayar buzzer. Anda bisa bayangkan? Makanya kita mendengar sayap-sayap ada kakak pembina. Kakak pembinanya siapa? Sebentar. Soal kakak pembina ini, sebentar, ini penting. Soal kakak pembina ini, kita mesti minum kopi dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminatin sampai mau nembus 10.000 plus. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semuanya nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Nah, kita kembali setelah kita yang lewat tadi. Jadi teman-teman sekalian, barusan beliau mengatakan tentu ada yang bayar karena ada si pembayar. Berarti kakak pembina itu kalau saya lihatnya positif, dibina untuk ini jangan di-ngomongin, itu jangan di-ngomongin gitu. Supaya apa ya? Supaya mukul tapi nggak nyakitin gitu, nyubit tapi nggak bikin bentol gitu ya. Tapi ngelukain tapi nggak keluar darah barangkali gitu ya. Tapi ya itu dia, kita tahan sejenak karena ini informasi yang mahal dari Bang Edi. Di samping Bang Edi kan ada Ustadz Alfian Tanjung. Jadi Bang Edi mengusulkan satu basmi buzzer. Buzzer itu perusak. Jadi yang ribut itu di kalangan bawah. Justru ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena gesekan di bawah itu, Iya, justru karena postingan mereka, cuitan mereka itu membuat kita berpecah belah. Cuman kita berhadapan sama orang-orang yang cara begitu. Jadi cari duitnya dengan cara kayak begitu. Ya, jadi ya kesian juga. Kalau datang kemarin anaknya sedekah. Ini bedanya si Babe sama kita. Kalau kita kemarin kita tampolin. Usulan perbaikan untuk ke depan itu kayak apa, Ji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apapun kita hari ini harus bisa melihat bahwa media mainstream harus berhadapan dengan media alternatif termasuk Cyber TV. Kita doakan semoga Cyber TV menjadi meluas, membumi, melangit, mendunia dan mengakhirat. Wah, Allah godeman.
Jadi artinya perbaikan tentu tidak bisa secara instan ya. Karena kondisi kita sudah dirusak dengan sedemikian rupa. Tadi Pak Edi Mulyadi sudah cukup tepat ya menyodok buzzer RP dan kakak pembina dan lain-lain. Kalau saya berpikir satu hal yang harus kita bisa lakukan adalah segera bisa memberikan stimulan kesadaran. Karena generasi kita setelah banyak menggunakan alat-alat bantu seperti ini menjadi generasi EGP, generasi yang malas berpikir dan malas memahami persoalan secara kemengapaan dan karena sebab apa. Semua sering berjalan karena situasi-situasi yang sangat dangkal dan kemudian bisa bergerak menjadi sebuah hal yang sangat di luar dugaan. Maka kalau tanya pada saya, maka tawaran saya yang pertama kepada seluruh putra-putri bangsa Indonesia, kita yang sempat menyimak dialog ini, tentu mari kita sadari bahwa negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada seluruh angkatan muda Indonesia dan seluruh elemen dan potensi komponen bangsa Indonesia, mari kita menghitung apakah negeri kita masih berdaulat atau dalam keadaan yang bertentangan dengan itu. Dan selebihnya mungkin kepada seluruh pihak-pihak yang punya pengetahuan lebih detail tentang kondisi negara ini, mari kita jangan berpura-pura budak, berpura-pura enggak dengar, berpura-pura enggak lihat bahwa sesungguhnya kita berada pada satu hal yang sangat membahayakan. Misalnya hutang negara. Hutang negara itu kan ada undang-undangnya yang memberikan batas tertentu dan ternyata ini sudah melewati, dan itu secara konstitusi sebetulnya sudah menjadi pencatatan tertentu. Yang kedua, ketika Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra menanyakan persoalan ada indikasi kemungkinan genosida, ini pun kelihatannya menjadi hal yang tidak berkembang untuk di dalam. Ini jadi serius banget ini. Iya. Begitu Ustaz Alfian bicara luar biasa nih. Ya, artinya saya ingin mengajak bahwa kita berada pada situasi yang memang membutuhkan kejelasan. Oke. Nah, yang lainnya. Saya masuk soal ini. Iya. Jadi yang lain mungkin dari saya buat spesial buat teman-teman Angkatan Muda Islam. Satu. Mari. Tadi udah jelas tuh. Satu, bazar mesti ditertibkan. Ya. Mohon maaf ya, agak kencang di bazar. Kalau bazar ada yang tersinggung, ya berarti lu beneran bazar gitu aja. Ini minta maaf. Masukin sana. Yang kedua, jadi ini untuk ke depan ya, kesatuan Indonesia kayak apa? Apa ya? Yang tadi utang, stop utang. Iya. Karena utang pelan melanggar. Ya, melampaui batas. Jadi ntar dicatat usulan ini, dibukukan, diberikan kepada pemerintah, gitu ya. Apalagi? Dari awal tadi kesadaran tentang kondisi negeri kita yang sedang tidak baik-baik saja. Berarti edukasi. Iya, edukasi bahwa negara ini memang sepertinya kalau kita mau sama-sama ketahui, semakin apalagi dengan sekolah yang boleh dibilang hampir 2 tahun tanpa ada proses belajar mengajar yang memadai untuk sebuah proses transformasi keilmuan maupun pemahaman konsepsi. Nah, yang lain-lain adalah tingkat partisipasi ya. Sebentar Pak Alfian, saya mau nanya sama Bapak soal utang. Saya hubungkan dengan apa yang dikatakan Bapak Sarwono Kusumaatmadja dahulu, bahwa dan juga dikonfirmasi oleh Ibu Susi tentang kekayaan ikan kita. Kenapa utang nggak perlu dikhawatirkan? Karena dengan pengelolaan ikan 1 tahun, pengelolaan ikan kita aja itu udah mencapai 6.000, dan semua potensi kelautan bahari kita itu nilainya 6.200 triliun per tahun. Jadi kita nggak khawatir tentang utang. Ini bukan saya bela pemerintah, bukan. Saya mau menanya pendapatnya Bang Edi dan Bang Alfian. Balik. Bang Alfian dan Bang Edi. Jadi dengan mengelola ikan dengan lebih baik, maka Indonesia bisa bebas hutang. 1, 2, Anda ketemu seorang pengusaha. Pengusaha itu berkata, Ustaz nggak usah khawatir, proyek saya yang sedang dijalanin dan sudah mendapat restu, udah dijalanin, itu mampu membebaskan hutang secara lunas. Proyeknya beliau ini berarti di atas ya ribuan ya, 2.000, 3.000 triliun sekian. Ya 6.200 ya. Karena udah berapa utang? 6.000? 7.000 hampir. 7.000 hampir ya. Nah itu dia bilang mampu, proyeknya jalan nih, mampu membebaskan. Sehingga dengan demikian pemerintah dalam hal ini Menteri Ibu Sri Mulyani
dan tentu dengan semua kru-krunya itu berkata nggak ada masalah karena kita mampu kok membayar utang kita. Nah, pandangan Ustadz Alfian bagaimana? Ya, kalau tadi disebut potensi kelautan misalnya, itu kan hitungan angka 6.000 sekian triliun itu kan potensi dalam analisis potensi sumber daya alamnya. Tapi ikan, kan, iya itu, tapi kan ikan itu kan yang ngelola siapa? Saya ketika punya pengalaman di pesantren, saya dapat pelajaran ketika saya bertemu dengan teman-teman yang kena kasus lobster segala macam, itu sumber daya alam itu dipegang oleh tangan-tangan besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pemerolehan uang sejumlah itu ya betul, saya bisa mengiyakan. Tetapi uang itu masuk ke kantong siapa? Waduh. Dia tidak langsung otomatis masuk kayaknya gue mesti nyerodot dulu. Puyeng gue dengarnya iya, deh. Nggak masuk ke kas negara gitu. Jadi kembali buat semua bahwa kita sebenarnya punya negara yang kaya, baik sumber daya alam maupun hal-hal yang berhubungan dengan potensi pemasukan yang mestinya logisnya masuk ke negara. Ya kita lihat saja lah yang paling manusiawi, bansos yang dananya total sekian triliun, kemudian bisa dimakan oleh menterinya sendiri, dan kemudian juga kita sama-sama tahu ada beberapa kerugian negara. Belum masuk ke pengadilan ya, masih diduga ya. Iya, dan ya konon kan dia dituntut 11 tahun ya kalau nggak tahu. Tapi kan kemudian dia menangis dan mendapatkan kemudahan gara-gara sering dibully gitu ya. Berarti kalau mau ada keringanan hukuman, siapa yang punya masalah? Dia dituntut 11 tahun karena hakim merasa kasihan, sudah menderita dibully. Jadi kalau ada koruptor, kalian jangan bully. Kalian puji-puji. Ini selamat. Koruptor terpuji, koruptor hatinya mulia. Nanti baru hukumannya berat. Saya sehat 4 tahun. Tapi kalau bagaimana kabar? Alhamdulillah saya sehat 4 tahun. Oke, lanjut. Tadi Antum tadi mau ngambil apa? Kalau udah boleh masuk di sini. Boleh dong, silakan. Jadi Ustadz Alfian kan memaparkan kondisi hari ini. Nah, beratnya luar biasa, utang luar negeri, soal sumber daya alam segala macam sebagainya. Belum ketidakadilan hukum dan sebagainya. Jadi pakai pertanyaan saya tadi waktu kita membuka awal dialog kepada host kita yang mulia Al Mukarram. La haula wala quwata illa billah. Insinyur Haji ya. Aneh babe aja. ITB kan? Insinyur Haji. Banyak sekali. Lupakan. Jangan percaya, hoak. Karena saya menyapa presiden kita yang mulia Insinyur Haji Jokowi, saya diomelin sama penonton saya. Oke, jadi ketika host kita Babe Haikal menyebut tentang ajang pemimpin masa depan, gitu kan? Emang kenapa masa depan? Gitu loh. Kenapa nunggu masa depan? Hari ini masalah kita udah berat, Bos. Nggak usah nunggu masa depan. Ini hari ini sudah berat, dan kalau ini dibiarkan berlanjut sampai masa depan, kita udah nggak punya masa depan, jangan-jangan nggak punya Indonesia lagi. Secara konstitusi, pemilihan itu kan diangkat 5 tahun sekali. Betul. Oleh konstitusi kita. Betul. Gitu. Tapi konstitusi juga, sorry nyerempet. Konstitusi kita juga membuka peluang menghentikan presiden, wakil presiden di tengah masa jabatan. Jangan salah. Jadi membuka peluang. Boleh. Pasal 7 itu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden selama maksimal 2 periode. Sekarang lagi sibuk nih, gerilya segala macam. Telah digelontorkan uang 36 triliun untuk kalau skenario 3 periode gagal. 36 triliun itu disebar untuk memperpanjang sampai 2027. Itu 36 triliun banyak, Bos. Kalau saya setuju Pak Jokowi presiden seumur hidup. Gitu ya? Bagus. Jangan dipotong tapi nanti terusannya nih. Terusin dulu. Nah, gitu aja udah cukup. Ntar lihat di akhirnya aja. Nah, saya bilang tadi bahwa Babeh kita bilang bahwa konstitusi kita menyebut memang 2024 ya kan, 5 tahun. 5 tahun jatuh di 2024. Tapi pasal 7 itu membuka peluang. Pasal 7A itu membuat presiden dan wakil presiden bisa berhenti di tengah jalan bila A, B, C, D, korupsi, berkhianat pada negara, melakukan perbuatan tercela. Nah, yang sekarang sedang dituntut oleh teman-teman TPUA, tim pembela ulama dan aktivis yang dimotori oleh Egy Sujana dan Ahmad Wazinuddin dan kawan-kawan. Jadi bagaimana presiden yang sekarang ini tadi soal ribut utang kita ribuan triliun kan bisa selesai. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Selesai tuh, Bos. Sebentar. Saya dapat memahami gini. Yang dimaksud dengan di kantong saya ada 11.000 triliun, bukan saya bela ya. Oke. Saya mau melihat dari sisi host nih ya. Yang dimaksud dengan di kantong saya ada 11.000 triliun, itu adalah uang
para pengusaha lo yang hadir, ini duit lo nih. Di luar negeri. Ada 11.000 triliun nih. Nih gue punya data lo nih. Kayak dulu almarhum Presiden Soeharto mengatakan itu di pengusaha Tapos. Iya. Nah sekarang Pak Jokowi mengatakan duit lo. Kalau di total ada 11.000 triliun lah. Ya mbok ya bawa masuk lah. Jadi tuh dia tuh bilang duit para pengusaha yang ada di luar negeri, Ji. Iya, setuju. Saya paham. Tapi ada datanya. Itu kan harusnya dipanggil pulang, bukan diberi pengampunan teks amnesti sampai 3 jilid. Udah 2 jilid mau jilid ketiga. Ya luar. Itu ceritanya seru sekali. Tapi sekarang kembali soal tadi. Hubungan dulu yang masih menguntungkan jadi pasal TAP MPR nomor 6 tahun 2021. Iya. Presiden atau pejabat negara kalau dinilai tidak dipercaya. Kalau kata Bapak Mahfud MD, mundur. Iya. Udah sudah tidak dipercaya, mundur. Kalimatnya dia begitu. Itu betul. Itu kata-kata Pak Mahfud ya. Jadi, tapi Pak Mahfud yang dulu ya, sebelum menjabat. Ya. Jadi gini, kembali ke soal tadi. Kenapa saya ingin bicara, kenapa nunggu masa depan? Hari ini problem kita sungguh-sungguh sangat dahsyat, sangat berat. Kita orang Islam, kita yang cinta ulama kita dicaci maki. Ulama kita dihina. Kita orang Islam yang cinta agama kita dicaci maki, dihina. Tapi sebentar, saya mau menyampaikan lagi amanat dari beberapa teman yang mengatakan itu kerjaan bukan eksekutif. Tapi kenapa eksekutif yang disalahin? Sebagaimana penganut trias politika, wah udah pakai bener begini nih ya. Ada yudikatif yang ngurusin hukum. Ada legislatif yang ngurusin dan produksi undang-undang. Ada eksekutif, sang pelaksananya. Nah, yang mengatain itu bukan dari bagian eksekutif, legislatif maupun eksekutif. Tapi kenapa orang kok nyalainnya Pak Jokowi lagi, Pak Jokowi lagi? Gini bos, biar gimana pun kepala negara itu bukan legislatif. Bukan. Kepala negara itu bukan yudikatif. Bukan. Oke. Jokowi atau siapapun, saya sebagai presiden tidak boleh intervensi hukum. Jelas. Setuju. Tapi saya sebagai presiden, saya bisa memberikan arahan hukum. Tegakkan hukum secara equal. Dia bisa ngomong gitu. Dia bisa perintahkan Kapolri, bisa menekan MA atau siapapun, tegakkan hukum secara. Jangan tutup mata gini dong, kayak posturnya itu dong. Dia tidak mengintervensi hukum, tapi dia bisa beri garis tegas, hukum tegak. Penista agama, apapun agamanya, siapapun agama yang dihinista, tangkap. Nggak pernah ada gitu. Atau mungkin kurang sosialisasi. Kalau dia bilang tegakkan hukum, jangan berpendapat COVID sudah reda, tidak. Prokes tetap jalan. Nah, gue nyebar terus, bikin kerumunan terus. Gitu loh bos. Jadi problem kita, mohon maaf, sorry dengan segala hormat, tidak masa depan. Hari ini, ngeri sekali. Jadi, bos. Iya sih, ajang yang memimpin, calon-calon pemimpin masa kini gitu. Itu udah sangat. Lanjut lagi bagian dia ya. Lanjut. Jadi saya pikir perbincangan ini memang membutuhkan sebuah penjelasan yang mungkin pada sisi tertentu membutuhkan analisis yang sangat mendalam, yang sangat sangat spesifik. Tapi di sisi lain memang perlu ada proses pemahaman juga ke bawah, karena negara kita kan memang dalam keadaan sebagaimana yang saya katakan sedang tidak baik-baik saja. Pengertiannya adalah bagaimana hari ini kita bisa memahami bahwa negara kita berada pada satu tindak pengelolaan yang sangat berantakan, di mana saya tahu misalnya untuk Jakarta saja ada 1.500 restoran atau rumah makan yang berhenti secara total. Untuk lingkar Jabodetabek saja ada 1.500 orang yang berbisnis kuliner itu berhenti, dan itu bisa dibayangkan berapa banyak orang yang mendadak terhenti proses. Iya. Artinya itu. Yang kedua, kalau kita mau memahami juga beberapa kasus bunuh diri. Ya, yang saya sempat tahu tuh ada 3, yang satu di Tangerang, anak yang lompat dari jembatan Cisadane, yang kedua yang gantung diri, yang terakhir di Bandung yang dia menembakkan kepalanya. Nah, itu harus dilihat sebagai sebuah situasi yang merupakan efek daripada tingkat stres yang begitu kuat di satu sisi. Nah, di sisi lain memang betul kita tidak bisa memungkiri bahwa masalahnya ada pada orang yang mestinya menjadi sumber pemberi solusi.
Pendapat Pak Alfian Tanjung, saudara pemirsa, sebelum kita break lagi, entah kita kembalikan ke beliau karena lagi seru banget. Ini senada dengan salah seorang yang mungkin disebut buzzer atau bukan, saya nggak tahu, tapi kita dengarkan ya. Saya mendapat rekaman ucapannya. Mari kita dengarkan apa yang diucapkan oleh beliau. Karena senada banget. Jangan-jangan ini satu bendera atau satu kubu Pak Alfian dengan orang ini. Mari kita dengarkan. Pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, ketata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali. Sekarang negara kita sedang tidak berdaulat di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Pemerintahan Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan. Jadi orang ini berkata pemerintahan Pak Jokowi, kata dia ini paling amburadul. Orang ini berkata paling berantakan. Orang ini berkata sedang tidak berdaulat. Nah, siapa orang ini saya juga nggak tahu juga, cuman kedengeran nggak suaranya? Pak Jokowi ini paling amburadul dalam sisi ketatanegaraan, ketata pemerintahan, administratur negaranya buruk sekali, manajemennya buruk sekali. Sekarang negara kita sedang tidak berdaulat di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Ngeri amat tidak berdaulat di bawah. Cyber TV, inilah saluran pemersatu bangsa yang menyatukan semua elemen, semua anak bangsa. Nggak ada lagi perbedaan karena kita penganut Bhinneka Tunggal Ika. ILC, Indonesia Leaders Club, ajang yang menyaring calon-calon pemimpin masa depan. Teman-teman, kenapa kopi Babe Haikal ini alhamdulillah banyak banget diminatin sampai mau nembus 10.000 flash. Saya tambahin lagi formulanya dan ini betul-betul untuk membuat imun makin kuat. Dan imun yang kuat itu bikin COVID-19 kagak nyampe ke badan kita. Apa rahasianya? Ini dia. Di dalam kopi Babe Haikal ini akan saya masukin tambahannya ini cengkeh, bunga lawang, temulawak, jahe, kapulaga, kayu manis, semuanya digerus, dihancurin, dihalusin. Nah, setelah itu dicampur sama gilingan kopi. Jadilah kopi Babe Haikal yang insya Allah nambah imun. Ada badan pomnya, ada semua nih. Ya, ini kita persembahkan khusus buat Jakarta yang dekat-dekat, kita anterin langsung. Yang jauh-jauh bisa kita kirim. Jangan lupa ini buat imun. Dengan minum pagi sore teratur, insya Allah imun bakal kuat. Ini kan sudah terbukti nih, ramuan leluhur. Dan kita kemasnya dalam bentuk namanya kopi Maulid. Insya Allah buat imun kita makin bagus dan imun yang kuat awal mula kesehatan. Pemirsa, kita masih lanjut dengan sangat berbobot apa yang dikatakan oleh kedua narasumber ini. Tadi beliau sampai bahwa ya harus diberikan edukasi. Jadi kalau udah oke, Pak Alfian Tanjung, masyarakat sebagian udah sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Lalu apa usulan berikutnya Pak Alfian Tanjung? Ya, kita tidak bisa melihat persoalan ini sebagai persoalan yang instan ya. Katakanlah dia merupakan sebuah akumulasi dari pengelolaan negara sejak beralihnya kepemimpinan per 2014 sampai hari ini. Ketidaksanggupan mengelola itu sebagaimana tadi di audio tadi atau di video itu menjadi satu hal yang semakin mengerucut dan kita melihat sebenarnya ini kalau bahasa orang sholat ini imamnya siapa sih Indonesia ini? Karena ada orang yang jadi menteri segala urusan, ada orang yang kelihatannya dia harusnya ngurusin laut tapi ngurusin yang lain gitu ya. Karena ditunjuk oleh negara. Pak Luhut kan, iya. Pak Luhut bin Sarpanjaitan kan, iya. yang banyak banget dibully-bully gitu. Beliau kan ditunjuk oleh negara dan beliau sebagai apa namanya wira satria harus siap menerima tugas yang diberikan negara gitu kan. Jadi negara menunjuk dia adalah negara adalah saya, maka saya menunjuk diri saya sendiri gitu. Enggak. Oh, enggak gitu. Bukan gitu. Gimana? Yang menunjuk itu namanya Presiden Republik Indonesia namanya Insinyur Haji Jokowi.
Ya, yang menunjuk ya Joko Widodo. Tapi jangan lupa bahwa Insinyur Haji Joko Widodo yang menjadi Presiden RI itu adalah petugas partai dari PDIP. Dan itu bukan kata saya. Dalam banyak kesempatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kita mesti tayangkan dulu, jadi nggak fitnah. Ada, tayangkan ya. Saya ada loh. Itunya tanda tangannya saya dan Pak Jokowi. Jadi saya ingin ingatkan lagi Pak Jokowi itu petugas partai. Berdasarkan itu pula, maka beberapa waktu yang lalu Megawati jelas-jelas mengingatkan kepada Jokowi, Pak Presiden, Anda itu presidennya, ambil alih komando. Gitu loh. Jadi Anda melihat dan mengkonfirmasi kapasitasnya itu jauh dari jauh dari kapasitas, kapabilitas, belum lagi integritas. Kecuali sitas nggak tahu. Itu jadi ketidakmampuan. Iya, luar biasa Pak. Ini negeri besar, NKRI itu 270 juta lebih, 17.000 pulau. Harus dikelola. Itu kan ucapannya. temennya dia. Itu kan ucapannya. Nggak boleh orang gizi. temennya itu kan dia. Ucapannya ituan. Temennya dia. Gitu loh. Tapi saya mau bilang ini masalah besar. BUMN kita itu dahsyat. Kalau kata saya dulu, kalau itu yang tadi 7.000 triliun itu adalah utang negara. Ditambah utang publik itu BUMN itu jumlahnya bisa 12.000 triliun, Bos. Para pengusaha yang utang di luar. No, BUMN. 12.000 triliun itu yang membuat semestinya tahun 2021 sampai 2022 ini BUMN semua selesai, tamat. Karena utang mereka melonjak ratusan Kenapa persen. Bisa begitu? Karena penugasan dari Yang Mulia Haji Bapak Joko Widodo untuk membangun infrastruktur, tapi tidak dikasih duit. Lu cari utang sendiri. Akibatnya utangnya gila-gilaan. Itu yang namanya kemarin kita baca BUMN karya apa itu yang untungnya tinggal 10 miliar, padahal sebelumnya ratusan miliar. Pada saat yang sama utangnya itu meroket. Dan ini dari sisi kesehatan neraca, pemirsa, jadi makin dalam dialog kita. Sekarang kita kembalikan ke realnya. Kita ini harus punya usulan yang positif dan membangun ke depan. Iya. Usulan satu telah kita catat dengan baik bahwa para buzzer itu harusnya kompak untuk mendukung kebaikan-kebaikan dan meredam semua keburukan dan kesalahan sehingga ke depan Indonesia akan lebih baik. Dua, berikan edukasi yang baik ya dari beliau. Edukasi yang baik bahwa negara ini sedang kurang bagus sehingga dibutuhkan orang-orang yang berjibaku melakukan karya-karya inovatif, memperbaiki nasib bangsa, membuka lapangan kerja dan menciptakan pundi-pundi pendapatan untuk ekonomi yang semakin merusak. Yang ketiga, ya, kepemimpinan itu bukan masa depan, tapi masa kini. Kalau ada usulan untuk 3 periode, secara konstitusi akan mengubah konstitusi yang ada, dan konstitusi yang sekarang ada itu tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan untuk berhenti di tengah jalan juga. Jadi berimbang. Nah itu harus diperjuangkan. Dan rakyat hanyalah bagian kecil dari riak-riak di negara yang katanya demokrasi ini, yang hanya bisa bersuara, yang ketika turun di jalan ditangkap. Bersuara itu kita sampaikan ke lembaga legislatif, dan lembaga legislatif hari ini mesti menggodok apa usulan-usulan rakyat. Dari sini kita sudah mendapat kesimpulan yang sangat akurat bahwa negara sedang tidak baik-baik saja dan diperlukan satu kegiatan yang inovatif ke depan. Saya kembali ke Bapak Alfian Tanjung. Usulan apa lagi Pak Alfian yang konkret dan bisa dilakukan action segera dengan usulan perbaikan ke depan? Ya, yang pertama mungkin kalau dalam situasi negara seperti ini mesti ada gerakan yang memang menghentikan proses pengelolaan negara dengan cara seperti ini. Kalau ada landasan konstitusinya berarti itu harus dipegang kuat-kuat dan kemudian harus dilakukan proses mobilisasi sampai kepada sebuah penegasan bahwa Tuan, Anda tak sanggup lagi memimpin negeri ini. Ini dasar pasalnya. Kesana arahnya ya. Harus dari sini dulu. Karena kalau kenapa nggak arahnya restrukturisasi, debirokratisasi, gitu. Restrukturisasi utang. Kalau bahasa ini udah kelamaan bahwa itu akan dilakukan juga, iya. Ini kan udah jelas. Penanganan semakin nggak keruan ya. Contohnya nih. Apa nggak menimbulkan satu riak baru?
Ya kita akan tengok lah. Ada satu negara ketika dipaksakan periode ketiga, maka akhirnya tentara khusus menyelesaikan mereka untuk ada satu negara di Afrika itu ya. Iya kan, artinya bisa kita. Iya, itu jadi pesan buat kita bahwa negeri ini sedang dalam posisi yang harus diselesaikan dulu. Kalau kata bahasa filosofisnya nih, ikan ini busuk di kepalanya. Pak Jokowi udah nggak mau, brother. Beliau berkata, yang mengusulkan 3 periode itu menampar muka saya, mencari muka dan menjerumuskan. Tapi rakyat sudah kadung paham. Omongan dia harus dilihat kebalikannya. Nah. Oh, kebalikannya. Saya tidak mikir jadi presiden, copras, capres, ramikir. Anak-anak saya tidak berminat berpolitik. Minggir. Nanti kalau saya jadi presiden, stop impor. Semua kebalikannya, bro. Masya Allah. Ya, jadi saya pikir memang kapan lagi memang ini pembicaraan kita memang membutuhkan apa ya, di samping pembahasan yang cukup analisis dan katakanlah memadai untuk sebuah pemahaman secara umum. Ini masuk pada sebuah apa yang bisa kemudian menggerakkan. Ketika tahun 1998 kita punya reformasi, nah saya sangat berharap kita punya kemampuan juga memikirkan proses penataan yang dikelola oleh orang-orang yang berpikiran radikal, tanda kutip. Mengakar radikalnya. Iya, mengakar, dan dia memiliki kecintaan kepada negara ini. Karena ini kelihatannya jumlah pengkhianat lebih banyak daripada orang-orang yang punya kesatriaan untuk menjaga negeri ini. Demang-demang dong. Iya, demang-demang terlalu banyak. Karena mereka tidak sanggup untuk menahan TKA yang jelas-jelas masuk di saat-saat kita dipaksa tidak boleh kemana-mana. Karena katanya itu kagak ada yang mampu mengelola kecuali mereka yang datang, jadi mereka dikasih kepercayaan. Iya. Bos, yang namanya expert, ya, tenaga ahli, ya, expert tenaga ahli itu satu perusahaan 5, 10 maksimal. Kalau satu perusahaan 2.000, 3.000, expert apaan, bro? Nih, nyopir, tukang batu, itu apa? Jalannya tuh berliku, musik keahlian tuh musik. Satpam itu saya punya angkanya, punya datanya. Saya punya angkanya, punya datanya. Satpamnya punya PDNI, Jujitsu punya keahlian. Itu gaji satpam 2.000 sampai 2.300 yuan. Itu senilai dengan 20 juta sampai 26 juta. Dalam spek kebutuhan itu pendidikan SMP ke atas, pengalaman 2 tahun ke atas. Bro, kita punya banyak satpam dengan jam terbang jauh lebih dasar pada itu, dengan pendidikan minimal SMA, dikasih 5 juta, 10 juta. Oh, mereka bisa kerja 26 jam sehari. Kalian khusus loh, Ji. Gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi saya sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk kita melihat kelompok yang sangat signifikan ya. Ini kan ada satu kelompok mayoritas yang bernama umat Islam. Mereka juga punya ulama yang ahli tata negara, mereka juga punya ulama yang mempunyai pengalaman di birokrasi, dan kelihatan sekali bahwa antara satu sisi tidak diberi tempat oleh orang yang memang punya kepentingan melanggengkan kekuasaannya, di sisi lain juga tidak ada keberanian secara inisiatif atau kepeloporan atau bentuk kata lain kepejuangan. Sebetulnya ini harus juga saya ajak buat diri saya, buat siapapun yang menyimak Indonesia Leader Club ini, bahwa kita sekarang harus menegaskan seluruh para ulama, para tokoh-tokoh Islam, Anda punya kewajiban, bahkan punya hak untuk membuat negara ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan melawan siapapun dengan jihad untuk menjaga kedaulatan NKRI, karena NKRI milik kita semua. Semua kita yang agamanya Islam, agamanya yang non-Islam, dari berbagai suku, tapi Indonesia bukan milik negara lain. Karena hawa-hawa imperialisme, kolonialisme dengan 2 tapak lapak yang mereka mainkan itu menjadi persoalan yang sedang kita hadapi, sehingga mayoritas dibikin tertindas, mayoritas dibikin takut. Ulama-ulama, ya saya punya pengalaman kemarin di pondok atau di pesantren selama 4 tahun. Namanya itu, di Porong? Ya, di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan saya ingin katakan, ada 2.000 orang dalam penjara hari ini. Lebih dari 100 tokoh-tokoh secara nasional yang dalam penjara, tanpa ada kejelasan kesalahan apa yang mereka lakukan. Dan ini merupakan sebuah informasi yang perlu dikonfirmasi kepada pihak terkait. Tapi karena saya kebetulan memang sempat berada di tempat itu, saya hanya meminta kepada seluruh elemen dan komponen bangsa, mobil khusus para ulama dan santri, mari kita bergerak, kibarkan bendera merah putih. Kita akan katakan, siapa yang mengganggu negara kita, patut diduga dia mempunyai haluan yang berbeda dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Menghadapi hari-hari 30 September, kenangan sebuah pemberontakan yang otak dan pelakunya adalah mereka,
patut diduga bahwa mereka sekarang ingin kembali membangunkan spirit Palu Arit yang pernah menjadi bagian dari semangat mereka. Itulah yang mungkin sebagai ngeri kali nih. Ini adalah closing statement dari Pak Alfian Tanjung. Kita akan pindah ke closing statementnya Bapak Edi Mulyadi. Hanya saya garis bawahi, ungkapan beliau barusan itu adalah kenapa? Karena beliau cinta mati dengan negara ini. Kalau dibelah dadanya beliau itu yang ada ya pasti jantung, pankreas, hati. Tapi intinya yang beliau ingin sampaikan adalah negara kesatuan Republik Indonesia harus tetap ada, berjaya untuk anak cucu kita semua. Itulah yang message yang mesti kita ambil dari sisi positifnya. Bapak Alfian Tanjung orang yang terbukti sangat menjaga merah putih, sangat menjaga Bhinneka Tunggal Ika, sangat menjaga sila pertama sampai sila kelima yang dijunjung tinggi oleh beliau. Tidak usah diragukan lagi, Pancasila sejati itu ada pada diri beliau. Yang kedua, sebagai closing statement dari Bapak Edi Mulyadi, kita tunggu. Jadi kalau kata Ustadz Alfian bahwa membela negara itu hak dan kewajiban. Betul, setuju? Bahwa secara khusus beliau mengambil para pelaku adalah kalangan ulama, pondok, pesantren, kiai, ya dan sebagainya, santri-santrinya. Ini di pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita. Itu pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib. Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi kita berhak, bukan cuma wajib. Ini hak gue bela negara gue dong, gitu ya. Pasal 30 ayat 1-nya, tadi pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi membela negara itu pada pasal 30 dalam bentuk pertahanan negara. Mungkin ikut milisi, pelatihan dan sebagainya. Siap. Tapi pasal 27-nya itu bela negara itu dalam segala bentuk, termasuk memberikan kritikan, masukan. Jadi kalau ada Rizal Ramli pernah bercurhat kepada Twitter. Dia memposting bagaimana kritik-kritik dia disikapi oleh seorang pejabat yang dia tidak sebut namanya. Penuh kebencian. Padahal kebaikan. Jadi orang pejabat tinggi negara itu menuduh Rizal Ramli mengkritik pemerintah karena penuh kebencian dan syahwat politiknya belum padam. Kemudian dengan izin Allah saya waktu dia ngomong gitu saya udah menduga si Anu gitu loh. Si Anu kalau saya sebut Anda juga oh iya memang si Anu gitu ya. Dan kemudian dengan izin Allah saya menjadi lebih firm pasti bahwa memang si Anu. Anda bisa bayangkan nggak seorang pejabat tinggi negara pun menilai kritik oleh seorang tokoh masukan itu dianggap sebagai kebencian. Syahwat politik. Kebencian dan mengandung syahwat politik. Bayangkan, apalagi masyarakat umum yang sudah dicuci oleh para buzzer. Jadi kembali ke soal pasal ini, saya Edi Mulyadi, rakyat Indonesia, berhak. Selain wajib, saya berhak membela negara saya. Dari segala macam ancaman. Baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam para demang tadi. Itu aja, makasih. Nah, teman-teman sekalian, saya mau membacakan satu kalimat sebagai penutup, yaitu sebuah closing statement yang indah dari Pak Edi Mulyadi yang sebelumnya closing statement dari Bapak Alfian Tanjung. Saya mau ceritakan satu closing statement yang saya dapat dari kitab sejarah yang bersumber dari 1500 tahun yang lalu. Yang saya rangkum menjadi pasal nomor 10. Dalam sebuah konstitusi negara tertua di dunia, umat non-muslim dan umat Islam saling membantu dalam melindungi negara dari ancaman musuh. Umat non-muslim harus mengambil bagian dalam membiayai negara sebagaimana umat Islam mengambil bagian dalam membiayai negara. Negara pun wajib melindungi semua warganya, baik warganya muslim maupun non-muslim. Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah 622 Masehi. Indonesia Leaders Club akan kembali dalam topik yang berbeda dengan tamu yang berbeda. Ajang yang mencari calon-calon pemimpin masa kini.